Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang CPNS. CPNS yang tak penuhi syarat. 10 CPNS di 6 instansi gugur. Apakah diganti dengan calon yang lain? Oke teman-teman, sebelum kita melihat informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja kita akan lihat informasinya seperti apa terkait dengan 10 CPNS di 6 instansi gugur. Dan ini adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus di CPNS 2019. Berita ini dikutip dari kompas.com. Proses penetapan nomor identitas pegawai atau NIP masih berjalan hingga hari ini, yaitu pada Jumat kemarin ya teman-teman, 25 Desember 2020. Masih banyak instansi yang belum selesai menetapkan NIP. Setelah penetapan NIP, peserta lulus calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 mulai ditetapkan sebagai CPNS dengan TMT terhitung mulai tanggal. Nah, teman-teman, jadi proses penetapan NIP itu masih berlangsung hingga saat ini. Nah, ini sudah masuk kepada akhir Desember. Namun, proses penetapan ini belum juga selesai. Masih banyak instansi-instansi yang belum menyelesaikan proses penetapan NIP. Akan tetapi ada juga yang gugur setelah diumumkan lulus CPNS. Nah, jadi yang sudah lulus, yang dinyatakan lulus CPNS ya, CPNS 2019 masih juga ada yang gugur. Menurut data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, hingga 24 Desember 2020, itu hari Kamis kemarin, ada 10 orang yang gugur dari 6 instansi. Ada 10 orang yang gugur dari 6 instansi. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi, ya kan? Nah, apakah posisi mereka bisa diganti oleh peringkat yang di bawah? Nah, ini adalah pertanyaan yang timbul ya. Apakah bisa diganti yang gugur itu yang di bawah, yang posisinya berada di bawah yang lulus tersebut? Nah, jadi PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Jika ada yang TMS tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan BKN 14 tahun 2018 tidak bisa diganti peringkat di bawahnya, kata Paryono kepada kompas.com pada Jumat 25 Desember 2020. Nah, ini tidak bisa digantikan itu disebabkan karena sekarang ini adalah proses sudah lanjut kepada proses penetapan NIP. Nah, namun jika emang prosesnya itu dari awal itu bisa digantikan sebelum proses pemberkasan. Nah, ini pemberkasan sudah selesai dan ini diikuti oleh proses penetapan NIP, maka ini tidak boleh lagi. Gitu, teman-teman. Artinya, yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses penerimaan CPNS dan tidak dapat bekerja sebagai CPNS karena bersifat TMS, tidak memenuhi syarat. Lalu, di mana saja instansi tempat peserta itu yang gugur? Nah, kita akan lihat instansi apa-apa saja. Jadi, dari 10 peserta, dari 6 instansi, jadi kita akan lihat peserta di wilayah mana saja yang gugur. Nah, berikut ini adalah data peserta lulusan CPNS yang tidak memenuhi syarat per 24 Desember 2020. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA ini ada 5 orang. Kemudian pemerintah Kabupaten Ciamis 1 orang. Kemudian pemerintah Kabupaten Bulu Selatan 1 orang. Kemudian pemerintah Provinsi Bali 1 orang. Kemudian pemerintah Kota Denpasar 1 orang dan pemerintah Kota Langsa 1 orang. Nah, jadi dari ke-6 instansi ini ya, yang paling banyak adalah di MA, Mahkamah Agung. Nah, sedangkan di instansi-instansi daerah lain Ciamis, Buru Selatan, Bali, Denpasar, dan Langsa itu masing-masing hanya 1 orang.
Nah, sebelumnya BKN mempublikasikan rekap penetapan NIP semua instansi di Indonesia. Nah, kan ada situsnya juga, nanti teman-teman boleh cek sendiri ya. Situsnya nanti juga akan saya lampirkan di deskripsinya. Nanti teman-teman boleh cek. Kemudian, BKN memberi tanda berkas yang sudah masuk ke dalam beberapa entry, yakni instansi usul masuk, ACC, BTL, dan TMS. Nah, kalau tidak memenuhi syarat atau TMS berarti gugur. Dan berkas tidak lengkap atau BTL itu harus dilengkapi secepatnya, kata Paryono. Nah, kalau ACC berarti ini berkasnya sudah lengkap. Jelas ya, teman-teman? Kemudian, tidak memenuhi syarat atau TMS, ini apa saja ya yang bisa menyebabkan TMS tidak memenuhi syarat? Ia menyebutkan peserta yang ditandai TMS artinya peserta yang lulus ternyata tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dia mencontohkan, misalnya formasi guru bahasa Indonesia ternyata dia lulusan bahasa Jawa. Nah, jadi ini jurusannya ini nggak sesuai. Makanya teman-teman, ini khusus untuk peserta CPNS yang akan ikut tes CPNS di 2021, ini sebelum mendaftar, perhatikan dulu persyaratan yang disyaratkan oleh instansi. Ya, karena setiap instansi persyaratannya itu berbeda-beda. Jadi harus jelas kita baca apa saja yang menjadi persyaratannya. Nah, jangan sampai kita sudah lulus namun gagal gara-gara kita tidak memenuhi syarat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita ini jurusan formasi guru bahasa Indonesia. Kemudian kita daftar di PGSD, nggak bisa. Walaupun pada saat itu mungkin nggak teliti ya, diloloskan kita, namun pada saat pemberkasan ini nggak sinkron ijazahnya, nggak sinkron dengan kita punya, gitu. Kalau misalnya emang guru bahasa Indonesia, harusnya mendaftar guru bahasa Indonesia. Dan kemudian, guru bahasa Indonesia yang mendaftar guru bahasa Arab. Kan nggak sinkron, ya kan? Nggak sinkron dia. Jadi nggak dapat, lari dia. Makanya, itulah yang menyebabkan gugur, tidak memenuhi syarat. Jadi pendaftarnya tidak sesuai dengan formasi kualifikasi pendidikannya, gitu. Gak serumpun. Nah, kalau misalnya guru IPS, ya guru IPS itu kan ada 3 ya. Itu ada sejarah, geografi, ekonomi gitu ya. Jadi kalau bagian itu boleh. Kemudian IPA, biologi, fisika, kimia. Nah, kalau bagian IPA, jadi kalau misalnya diminta IPA, itu yang boleh mendaftar adalah guru biologi, guru fisika, dan guru kimia. Itu boleh mendaftar di formasi guru IPA. Nah, karena apa? Karena itu serumpun. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati dalam pemilihan formasi. Lihat kembali kualifikasi pendidikannya itu sejalan atau tidak. Jangan sampai gugur teman-teman. Sungguh sayang sekali jika emang gugur. Karena apa? Perjuangan untuk menjadi CPNS itu sangat sulit. Dimulai dari pendaftaran, kemudian bersaing di SKD dengan ada yang ratusan pesaing, kemudian lulus dari SKD perangkingan lagi, kemudian masuk ke SKB, lulus dan ternyata tidak memenuhi syarat. Itu sungguh sangat menjadi luka yang sangat dalam teman-teman. Jadi usahakanlah teman-teman bagi yang akan ikut tes CPNS itu lihat lagi formasi dan kualifikasi pendidikannya itu harus sesuai. Jangan ikut-ikutan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya Paryono menyampaikan penetapan NIP diusahakan selesai akhir Desember ini. Namun karena banyak yang belum selesai maka diperpanjang hingga Januari 2021. Betul, masih banyak yang belum selesai. Ya, bisa Januari, kata Paryono. Nah, jadi proses penetapan NIP ini akan berlangsung hingga Januari 2021. Yang awal mulanya itu prediksinya itu akan selesai pada akhir Desember ini, namun ternyata masih banyak yang belum selesai, maka akan diperpanjang hingga Januari 2021. Nah,
Betul, masih banyak yang belum selesai. Ya, bisa Januari kata Pariono. Jadi sangat jelas ya ungkapannya. Jadi sangat banyak masih instansi yang belum menyelesaikan proses penetapan NIP-nya ataupun persetujuan teknis dari BKN Rusat. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang CPNS P3K dan juga informasi-informasi lainnya, dan juga akan ada juga FR dari P3K dan CPNS, insya Allah. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.